大家好，今天我们要来学中级汉语语法第3课，还是或者。Hari ini kita akan mempelajari tata bahasa menengah bab 3 yang akan mempelajari 还是 dan 或者. Oke, kita lihat yang pertama 还是。我们先看例如 kita lihat contohnya. 第一个，你想喝茶还是咖啡？ Kamu mau minum teh atau minum kopi? 第二个，我不知道哥哥今天去还是明天去？ Aku tidak tahu kakak pergi hari ini atau pergi besok. 第三个，外面下雨了，我们还是坐出租车回家吧。 Di luar hujan atau di luar turun hujan. Kita sebaiknya atau kita lebih baik naik taksi pulang ke rumah. Atau kita naik taksi aja pulang ke rumahnya. Begitu artinya. Kemudian 第四个，已经过了10年，老师看起来还是那么年轻。 Sudah berlalu 10 tahun. 老师 terlihat masih begitu muda. Nah, ini adalah keempat contohnya. Mari kita lihat fungsi 还是 di masing-masing kalimat. Kita lihat fungsi 还是 yang pertama. Di sini yaitu apabila ada A, kemudian ditambah dengan 还是, kemudian B, maka ini artinya menjadi atau ya, ini khusus untuk kalimat tanya. Apabila kalimat tanya, barang A ditambah 还是, kemudian barang B, di sini kalimatnya menjadi atau. Jadi seperti nomor 1 ya, kamu mau minum kopi atau kamu mau minum teh atau kopi? Kamu suka mangga atau apel? Kalau pertanyaan pakainya 还是. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat yang kedua. Masih sama bentuknya, tapi yang kedua ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan itu gimana sih? Pernyataan itu diakhiri dengan titik. Nah, di sini atau untuk pernyataan mengenai ketidaktahuan atau keraguan. Jadi apabila sebuah pernyataan mengenai ketidaktahuan atau keraguan itu pasti pakainya 还是 ya. Nomor 2 misalnya dia 我不知道哥哥今天去还是明天去. Aku nggak tahu nih, aku nggak tahu kakak perginya besok atau hari ini atau besok, seperti itu. Nah, ini kan di sini keraguan ya, ketidaktahuan, pakainya 还是. Oke, kita lihat yang ketiga. Memberikan suatu pilihan atau alternatif. Nah, ini nomor 3. Contoh kalimatnya tadi, di luar hujan, kita naik taksi pulang aja yuk, kita pulangnya naik taksi, kayak gitu. Nah, ini adalah sebuah pilihan atau alternatif ya. Ini alternatif cara pulang, yaitu dengan pakai taksi tadi katanya. Nah, jadi kalau pakai memberikan pilihan atau alternatif, pakainya yang nomor 3, seperti nomor 3 ya, pakai 还是. Oke, kita lihat nomor 4. Nah, nomor 4 ini artinya adalah masih ya. 已经过了10年，老师看起来还是那么年轻。Sudah berlalu 10 tahun, 老师 terlihat masih sangat muda atau masih begitu muda. Oke, itu adalah keempat contoh 还是. Nah, kalau artinya itu dia bisa masih, bisa juga atau ya. Kalau atau khusus untuk kalimat tanya atau pernyataan yang menunjukkan ketidaktahuan atau keraguan. 好的，我们看下面的. Kita lihat yang bawahnya lagi. Di sini ada 或者. Nah,我们先看例如, kita lihat contohnya. 第一个，我打算明天或者后天去你的家玩. Oke, aku berencana besok atau lusa pergi main ke rumahmu. Oke, 我们看第二个，这是我的猫，我常常叫它阿梅或者小妈咪。
Hada, nomor 2, ini adalah kucingku. Aku sering memanggilnya Amei atau Xiao Mami. Oke. Jadi ini kita lihat artinya. Huozi di sini fungsinya adalah sebagai kata sambung yang atau ya. Ini kata sambungnya atau khusus untuk pernyataan. Nah, nomor 1 dan 2 ini adalah sebuah pernyataan yang di dalamnya ada kata sambung berupa atau. Hari ini atau mingtian, huozi houtian, besok atau lusa. Nah, di sini tadi katanya dia manggilnya Amei atau Xiao Mami. Nah, kita bedakan dengan haishi. Tadi haishi untuk pernyataan itu khusus untuk ketidaktahuan atau keraguan. Jadi pernyataan yang menunjukkan ketidaktahuan atau keraguan. Kemudian untuk memberikan suatu pilihan dan yang artinya masih. Nah, itu ya artinya. Kalau huozi ini khusus untuk pernyataan. Jadi A ditambah huozi ditambah B. Nah, khusus untuk pernyataan yang sifatnya netral ya. Ini netral ya, kayak nomor 1. Nomor 1 ini dia sudah berencana, kalau nggak besok lusa. Dia kalau nggak besok atau lusa ya, dia akan main ke rumah. Nah, kalau yang kita lihat nih, contoh yang haishi, itu contohnya nomor 2. Di sini dia bilang wo bu zhi dao. Nah, bu zhi dao ya. Di sini dia tidak tahu, di sini mengenai ketidaktahuan, di sini dia ragu, maka pakainya haishi. Nah, begitu ya teman-teman semua. Selanjutnya, nah kita lihat yang terakhir di sini. Di sini contohnya, 第一个不管下雨或者刮风，他会按时到学校。Tak peduli hujan ataupun angin kencang ya, ataupun angin bertiup, dia pasti datang ke sekolahnya tepat waktu. Dia bisa datang tepat waktu ke sekolah. 好，第二个，无论汉语还是英语，他都会。Wulun, nah ini baru ya, ini wulun baru pernah belajar. Wulun ini juga artinya tak peduli. Tak peduli itu Mandarin atau Inggris, dia semuanya bisa. Nah, jadi di sini buguan atau wulun, taulun ya, taulun telun, wulun. Wulun ini artinya juga tak peduli ya. Tak peduli hujan atau tiup angin, tak peduli Mandarin atau Inggris. Nah, ini. Jadi di sini fungsinya pakai buguan atau wulun ditambah a ditambah haishi atau huozi ditambah b. Nah, di sini fungsi haishi atau huozi ini sama. Dua-duanya boleh digunakan apabila kalimatnya seperti ini. Apabila pakai buguan, pakai wulun, mau pakai huozi boleh, mau pakai haishi juga boleh. Nah, ini sama ya penggunaannya, fungsinya. Tak peduli hujan ataupun bertiup angin. Tak peduli jauh ataupun dekat misalnya. Nah, ini bisa pakai haishi, bisa juga pakai huozi. 好的，那penjelasan老师 sudah selesai，我们的课就上到这里，同学们再见，谢谢你们。